Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari SGDA 2 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Next. Berikut adalah nama anggota kelompok SGDA 2. Next. Next. Baik, untuk materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada yang telah ditunjuk, waktu dan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dengan NIM 225111031. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Penyakit infeksi adalah penyakit yang mengancam populasi makhluk hidup di dunia. Peningkatan permasalahan di bidang kesehatan semakin hari semakin meningkat seperti adanya MRSA yang memiliki karakteristik ganas serta resisten terhadap jenis antibiotik jenis methicillin sehingga menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit dan sepsis. Next. Berikut tujuan penulisan student project ini. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede WWK Wiraya Purantara dengan NIM 20025111026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat penulisan dari student project ini. Berikut manfaat penulisan dari student project ini. Next. Definisi Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Jadi, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA adalah bakteri jenis Staphylococcus aureus yang memiliki resistensi terhadap methicillin. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai macam infeksi seperti mastitis, infeksi kulit, pneumonia, epidema, sepsis, osteomyelitis, dan endokarditis. Bakteri ini akan berada di dalam tubuh manusia sebagai kolonisasi, di mana bakteri ini dapat menempel di mukosa hidung maupun di area kulit seperti ketiak, dan di leher bagian belakang yang dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Agustiawati dengan NIM 20025111020. Yang selanjutnya yakni keragaman genetik. Genom bakteri secara luas dibagi menjadi dua komponen inti dan komponen aksesori. Nah, komponen inti ini terdiri dari kurang lebih 75% dari 2,8 MB genom Staphylococcus aureus dan sangat terkonservasi di antara strain. Nah, komponen aksesori terdiri dari mobile genetic element seperti ilan of pathogenicity, bacterial phage, kromosom kaset, transposom, dan plasmid yang diperoleh dengan transfer horizontal antara strain. Akibatnya, genom aksesori ini cenderung lebih bervariasi dan seringkali strain lebih spesifik daripada genom biasa. Next. Baik, perkenalkan nama saya Giri Puspadevianti dengan NIM 2002511030. Jadi saya akan menjelaskan tentang faktor virulensi dari MRSA. Yang pertama yaitu kapsul polisakarida. Kapsul polisakarida adalah polimer polisakarida yang mengelilingi dinding sel MRSA. Polisakarida ini meningkatkan virulensi Staphylococcus aureus dengan mengganggu oponisasi komplement dan antibodi serta menghambat fagosintesis. Yang kedua yaitu toksin ekstraseluler yang terdiri dari hemolysin, enterotoksin, pentavalentine leukosidin, serta toxic shock syndrome toksin. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Madayana Sayoga dengan kode NIM 20025111024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari infeksi MRSA. Sejarah infeksi MRSA itu dimulai pada tahun 1961, di mana semenjak saat itu infeksi MRSA meningkat secara signifikan. Di Amerika sendiri, MRSA itu sebanyak 7-60% prevalensinya. Dan juga adanya peningkatan CA-MRSA dibandingkan HA-MRSA. Next. Dalam sebuah studi di Asmara Eritrea ditemukan prevalensi Staphylococcus aureus biasa di mana sebanyak 61,9% dan 72% diantaranya merupakan MRSA. Hal ini membuktikan bahwa penyakit MRSA sendiri lebih banyak dibandingkan Staphylococcus aureus yang biasa. Next. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Kenalkan, nama saya Eda Bagus Krisna dengan NIM 20025111025. Di sini pada studi yang berlangsung di Asmara juga, dijelaskan juga mengenai perbandingan frekuensi terjadinya MRSA antara perempuan dan laki-laki. Di antara pasien yang terjangkit MRSA itu sekitar 56%-nya laki-laki dan juga 44%-nya perempuan. Dalam studi tersebut juga didapatkan hasil bahwa MRSA ini lebih dominan untuk menjangkit populasi dengan rentang umur 19 sampai 40 tahun. Selain itu, penyebab yang paling banyak terjadinya MRSA itu yaitu luka dari saat dijalankannya operasi dengan persentase 35,6%. Next. Adapun faktor risiko yang akan menyebabkan terjadinya MRSA itu, yang pertama seperti rawat inap berkepanjangan, yang kedua ada penggunaan antibiotik, kemudian terjadinya infeksi HIV yang menyebabkan mudahnya bakteri MRSA untuk menginfeksi host karena daya tahan tubuh yang lemah. Kemudian adanya penggunaan kateter yang lama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, mekanisme resistensi MRSA ini disebabkan oleh gen MAC-A yang memiliki afinitas rendah terhadap metisilin, mengkode penisilin binding protein PBP2 dan PBP2A dari Staphylococcus aureus. Sintesis dinding sel pada MRSA terjadi karena PBP2A mengompensasi pemberian beta-laktam sehingga fungsi dari PBP2 menjadi terhenti. Terdapat dua kelompok gen yang berperan sebagai dasar dari resistensi MRSA terhadap berbagai entry mikroba, yaitu kelompok gen antimikroba B-laktam dan antimikroba non-beta-laktam. Mungkin bisa di next. Adapun metode deteksi MRSA dapat dilakukan yang pertama itu dengan kultur dan uji kepekaan. Menggunakan teknik kultur pada media agar darah yang dilanjutkan dengan pengujian cefoxitin pada koloni yang tumbuh. Bakteri ini juga dapat dideteksi dengan menggunakan media selektif seperti media kormogik agar. Apabila ditemukan bakteri yang sensitif terhadap antibiotik cefoxitin, maka bakteri tersebut bukanlah MRSA. Yang kedua itu menggunakan PCR. Selain menggunakan antibiotik cefoxitin, teknik diagnostik yang dapat dilakukan itu menggunakan teknik multiplex PCR. Metode multiplex PCR GenNuc dan MAC-A dapat digunakan karena memiliki kelebihan, yaitu pengerjaannya yang lebih cepat dan efektif, dan mengidentifikasi yang virulens Staphylococcus aureus. Selain itu, metode PCR juga dapat menghemat penggunaan bahan pada proses pembuatan master mix, dan dapat menargetkan beberapa gen dalam satu proses aplikasi gen. Baik, demikian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ananda Satyadiyanti dengan NIM 20025111035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe MRSA, di mana ada dua, yaitu Healthcare Associated MRSA dan Community Associated MRSA. Bisa di next. Healthcare Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus adalah infeksi MRSA yang terjadi pada orang immunocompromised yang disebabkan karena penularan strain bakteri Staphylococcus aureus di lingkungan rumah sakit. Pada umumnya, infeksi ini akan berkembang dalam waktu 48 jam setelah keluar dari layanan kesehatan. Rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan memiliki risiko terbesar penularan infeksi HA-MRSA. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang yang datang dan pergi di rumah sakit, adanya orang yang menjalani prosedur invasif yang memiliki luka terbuka, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah secara signifikan karena suatu penyakit, serta tidak mencuci tangan setelah menggunakan peralatan rumah sakit dan menjalani rawat inap yang lama di rumah sakit. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Wence Masya dengan NIM 20025111021. Jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai CA-MRSA. Oke, awalnya CA-MRSA dan HA-MRSA itu dibedakan karena produksi leukosidin pantauan Valentine-nya. Nah, di mana biasanya CA-MRSA ini ditemukan di tempat-tempat umum dan terjadi pada orang muda yang sehat dan aktif. Terus CA-MRSA ini juga biasanya itu menginfeksi kulit dan jaringan. Lalu penyebab yang menyebabkan CA-MRSA ini yang pertama adalah aktif dalam kegiatan masyarakat karena ini berpotensi untuk bertemu dengan orang yang carrier MRSA. Terus yang kedua adalah tinggal di tempat yang lingkungannya buruk, dan yang ketiga adalah berbagi barang pribadi.
Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Niputra Lenitasari dengan NIM 20025111038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan perawatan untuk HA-MRSA. HA-MRSA ini resisten terhadap antibiotik beta-lactam, termasuk penisilin dan juga turunannya seperti cephalosporin, monobactam, carbapenem, dan carbazepam. Tetapi HA-MRSA ini masih bisa diterapi dengan jenis antibiotika lainnya seperti clindamycin, linezolid, tetrasiklin, trimethoprim sulfamethoxazole, dan vancomycin. Pilihan antibiotik ini sangat tergantung terhadap jenis MRSA yang lazim di wilayah itu dan tingkat keparahan dari infeksi yang disebabkan. Vancomycin dan daptomycin ini dianggap sebagai terapi empiris yang memadai menurut Infectious Disease Society of America tahun 2011. Jika vancomycin dan daptomycin ini tidak dapat digunakan, kombinasi regimen obat antibiotik parenteral juga bisa digunakan seperti daptomycin dan ceftaroline, vancomycin dan ceftaroline, daptomycin dan trimethoprim sulfamethoxazole, dan juga ceftaroline dan trimethoprim sulfamethoxazole. Terdapat juga telavancin dan quinupristin dalfopritin yang telah digunakan sebagai terapi penyelamat pada kelompok pasien tertentu. Mungkin sekian dari saya, presentasi dapat dilanjutkan. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Nikada Yudi Terawati dengan NIM 225111033. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan perawatan CA-MRSA. Yang pertama itu adalah dengan antimikrobal terapi. Jadi contohnya itu adalah clindamycin, tetrasiklin, dan juga rifampicin. Clindamycin aktif secara in vitro terhadap 80% atau lebih dari strain CA-MRSA. Tetrasiklin dapat meningkatkan aktivitas anti-staphylococcus, dan rifampicin itu dapat digunakan dalam kombinasi dengan trimethoprim sulfamethoxazole untuk pengobatan infeksi kulit atau jaringan lunak akibat CA-MRSA. Yang kedua itu adalah parental terapi. Contohnya itu adalah vancomycin. Jadi vancomycin ini digunakan untuk kasus MRSA yang rumit pada kulit dan infeksi jaringan lunak yang pemberiannya itu dapat melalui intravena. Kemudian yang ketiga itu adalah experimental agent and adjunctive therapy. Jadi contohnya itu adalah telavancin, dalbavancin, dan juga ceftobiprole. Jadi telavancin dan dalbavancin ini menunjukkan pembunuhan in vitro yang cepat dan memiliki aktivitas in vivo yang baik pada model infeksi hewan, dan ceftobiprole itu telah diuji memiliki efektivitas yang sama dengan vancomycin untuk infeksi kulit dan jaringan lunak dan telah disetujui untuk penggunaan klinis di Kanada dan juga Swiss. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kumang Wira Antokusuma dengan NIM 20025111029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait dengan kesimpulan. Nah, jadi MRSA ini dapat terjadi karena Staphylococcus aureus ini mengalami resisten terhadap metisilin. Nah, untuk infeksi MRSA ini pertama kali ditemukan pada tahun 1961. Nah, jadi genom bakterinya ini terdiri dari komponen inti dan juga komponen aksesori, serta memiliki faktor virulensi yaitu kapsul polisakarida dan juga toksin ekstraseluler. Adapun faktor resikonya yaitu yang pertama rawat inap yang berkepanjangan, penggunaan antibiotik, dan yang terakhir yaitu infeksi HIV. Next. Nah, mekanisme resistensi MRSA ini terjadi karena Staphylococcus aureus ini mengalami atau menghasilkan PBP2A yang dikode oleh gen MAC-A yang memiliki afinitas rendah terhadap metisilin, dan terdapat dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan kultur dan juga uji kepekaan, serta dapat mempergunakan PCR. Nah, untuk saat ini terdapat dua jenis MRSA yang sudah ditemukan. Yang pertama yaitu HA-MRSA dan yang kedua yaitu CA-MRSA. Nah, untuk pencegahannya sendiri, untuk HA-MRSA dapat dilakukan dengan mempergunakan antibiotik lainnya seperti clindamycin, linezolid, tetrasiklin, trimethoprim sulfamethoxazole, atau dapat juga mempergunakan vancomycin. Sedangkan untuk CA-MRSA ini dapat digunakan yaitu antimikrobial terapi, parental terapi, dan juga experimental agent and adjunctive terapi. Sekian presentasi dari kelompok SGDA 2. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.